Aaron Carter suatu hari ditemukan dalam keadaan lemas tidak berdaya di dalam bak mandinya. Dan pada tahun 2024 dengan terungkapnya kasus PDD kemarin, muncullah teori yang berhubungan dengan karir dan hidup dari Aaron Carter. Teman-teman, tenggelam di air tawar itu dianggap lebih fatal ketimbang di air asin. Karena, dan kok bisa ya, Aaron ini tenggelam di bak mandinya sendiri. Tapi ada satu lagi teori teman-teman. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya harap teman-teman semua selalu sehat, baik fisik ataupun mentalnya. Kalau ada teman-teman yang dalam kondisi kurang sehat, saran saya segera datang ke dokter atau mereka yang ahli dalam masalah kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun mental. Kasus yang akan saya angkat di video ini berhubungan dengan kesehatan mental seorang public figure atau artis bernama Aaron Carter. Kalau teman-teman belum tahu siapa itu Aaron Carter, di video ini akan saya jelaskan siapa si Aaron Carter ini dan apa hubungannya dia dengan boyband bernama Backstreet Boys. Akhir dari hidup Aaron Carter ini tiba-tiba aja memunculkan teori yang berhubungan dengan kasus yang menyeret nama PDD. Di video ini saya akan ulas hasil otopsinya berdasarkan data forensik yang sudah saya dapat. Yuk simak videonya dan jangan lupa subscribe jika teman-teman menyukai video-video di channel saya. Mari gas. Apa? Mari kita gas. Aaron Carter suatu hari ditemukan dalam keadaan lemas tidak berdaya di dalam bak mandinya. Setelah dievakuasi oleh tim medis, Aaron dinyatakan sudah tidak bernyawa di TKP. Tubuhnya kaku dan matanya tertutup rapat, dan saat itu napas dan nadinya sudah nggak ada. Banyak pertanyaan yang muncul setelah jasad Aaron Carter ini ditemukan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi sama si Aaron ini? Apakah ada tindak kekerasan atau ini murni karena kecelakaan? Kalau memang benar ini kasus penghilangan nyawa, kenapa kok tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di sekujur tubuhnya si Aaron Carter? Pihak kepolisian dan pihak medis mulai mencari tahu penyebab meninggalnya Aaron. Dan pada tahun 2024 dengan terungkapnya kasus PDD kemarin, muncullah teori yang berhubungan dengan karir dan hidup dari Aaron Carter. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi si Aaron Carter ini adalah seorang penyanyi dan juga aktor yang mencapai puncak popularitas dan juga kejayaannya di akhir tahun 90-an. Ya kira-kira sampai awal 2000-an lah. Aaron Carter ini awalnya dikenal sebagai adik dari Nick Carter, salah satu anggota grup boyband Backstreet Boys. Backstreet Boys ini adalah sebuah boyband yang sangat-sangat terkenal pada masanya. Ya sekitar tahun 90-an juga. Kalau teman-teman nih belum tahu atau belum pernah dengar lagu-lagu dari Backstreet Boys, coba deh dengerin lagu-lagu mereka yang juga saya suka. Misalnya yang berjudul I Want It That Way, Shape of My Heart, atau The Call. Bagus-bagus semua deh, cobain aja dengerin. Oke, kita balik ke Aaron Carter. Salah satu faktor terkenalnya si Aaron ini awalnya memang karena dia adalah adik dari Nick Carter. Waktu Aaron masih berusia 9 tahun, Aaron jadi penyanyi pembuka di salah satu konsernya Backstreet Boys. Kalau nggak salah waktu di Jerman. Karena memang si Aaron ini punya talenta, namanya langsung naik daun. Dan kurang dari setahun kemudian, Aaron sudah merilis single pertamanya. Tapi setelah 4 tahun berkarir ketika lagi jaya-jayanya, tiba-tiba aja Aaron ini menghilang. Menghilang di sini maksudnya nggak lagi kedengaran kabarnya di media ya teman-teman. Nggak tahu nih si Aaron kemana. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh. Karena ada juga penyanyi atau artis cilik yang pada usia tertentu memutuskan untuk berhenti berkarir di dunia hiburan. Setelah beberapa tahun, kadang juga ada dari sebagian mereka ini yang muncul lagi di media. Ada yang sudah berkarir di bidang kesehatan, entrepreneur, atau fokus mengurus keluarga dan lain-lain. Saya sendiri senang banget mendengar kabar dari para artis favorit saya waktu saya masih kecil dulu. Apalagi kok saya tahu mereka semua itu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tapi sayangnya nggak demikian dengan Aaron. Di tahun 2017 tiba-tiba aja Aaron ini mulai muncul di media.
Tapi sayangnya waktu dia muncul dengan berita yang sangat nggak mengenakan. Dia muncul dengan berita kalau dia ditahan oleh pihak yang berwenang karena Aaron ini menyetir mobil dalam pengaruh zat berbahaya. Parah banget teman-teman ya. Dan setelah itu media mulai menyoroti kehidupan Aaron selama belasan tahun terakhir. Dan terungkaplah ternyata beberapa tahun belakangan ini Aaron sedang berjuang mengatasi berbagai macam masalah yang melanda hidupnya. Dan masalahnya sangat-sangat berat. Seiring dengan bertambahnya usia, kehidupan Aaron terus dipenuhi dengan masalah pribadi. Masalahnya itu antara lain ada ketergantungan zat adiktif, masalah kesehatan mental, dan juga masalah keluarga yang menjadi sorotan berita. Orang tuanya cerai, ayah dan saudara perempuannya meninggal dunia. Dan semua itu membuat Aaron sangat-sangat stres hingga terkena gangguan mental. Beberapa kali media ini menyoroti emosi dan pikiran Aaron yang gak stabil. Tingkah lakunya suka aneh-aneh dan emosinya tuh selalu meledak-ledak. Dan gangguan mental yang diderita Aaron ini bisa dikatakan tuh sangat-sangat parah. Beberapa gangguan mental yang dia derita itu antara lain multiple personality disorder, skizofrenia, bipolar, juga anxiety atau gangguan kecemasan. Teman-teman, saya ingatkan ya, kalau teman-teman punya masalah kesehatan mental, cepat hubungi ahli yang mampu menangani masalah mental teman-teman. Jangan pernah mendiagnosa sendiri, apalagi mencari solusi sendiri. Dalam salah satu acara TV berjudul The Doctor, di mana Aaron ini diminta diwawancara di situ, dia pernah membawa sebuah tas berisi obat-obatan untuk mengatasi masalah mentalnya ini. Aaron bilang setiap hari dia harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk menjaga kestabilan kimia di otaknya. Dan itu adalah salah satu dari usaha Aaron Carter supaya bisa sembuh dari masalah kesehatan mentalnya tadi. Dengan mencoba memberanikan diri, Aaron pun bercerita tentang masalah mental yang dia alami di depan publik. Aaron ini bilang, selama belasan tahun dia merasakan hidupnya tuh sangat-sangat berantakan. Dan bahkan sampai parahnya, Aaron itu bahkan gak yakin kalau dia bisa hidup melebihi usia 30 tahun. Segitu pesimisnya dia. Dalam satu wawancara, Aaron pernah bilang, saya tuh ngira saya tuh akan meninggal dunia di usia 30 tahun. Selama ini saya banyak melewati trauma kehilangan orang yang saya cintai dan juga kesepian yang sangat-sangat parah. Tapi saya berharap suatu saat nanti saya akan bangkit. Tapi sayangnya sebelum usaha itu berhasil, Aaron sudah kehilangan nyawanya lebih dulu pada usia 34 tahun. Makanya saat itu ada banyak orang menyayangkan kepergian Aaron yang sangat tiba-tiba. Mereka semua bilang dia ini lagi berjuang loh, dia sudah mau bangkit. Kok tiba-tiba aja udah meninggal dunia? Tragis lagi seperti ini. Kasian banget ya Aaron teman-teman. Dan fakta bahwa si Aaron ini mengkonsumsi banyak sekali obat itu memang berhubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang menemukan ada beberapa obat di kamarnya Aaron. Kira-kira dengan penemuan ini apa Aaron ini meregang nyawa karena kelebihan mengkonsumsi obat? Otopsi pun dilakukan agar penyebab hilangnya nyawa Aaron bisa terungkap dengan lebih jelas. Tapi di saat menunggu otopsi, pihak keluarga Aaron merasakan ada sesuatu yang aneh. Keluarga Aaron ini merasa pihak yang berwenang itu terlalu lama untuk mengungkap kebenaran kasus yang menimpa Aaron. Karena diperlukan waktu sampai 5 bulan sebelum akhirnya laporan otopsi Aaron ini dibuka ke publik. Ini cukup aneh ya teman-teman. Kok butuh waktu selama itu untuk menunggu laporan otopsi? Dan bersamaan dengan laporan otopsi tersebut, pihak yang berwenang pun berhasil memperkirakan kronologi hilangnya nyawa Aaron. Dan hasil otopsinya adalah sebagai berikut. Pertama, ditemukan adanya luka lecet di atas bibir dan juga luka memar di jari tunjuk tangan kanannya Aaron. Telapak tangan dan kaki yang keriput menunjukkan ada persentuhan yang lama dengan air. Pas ya teman-teman, karena tadi Aaron memang ditemukan di bak mandi kamarnya. Dan waktu diotopsi ditemukan paru-parunya kanan dan kiri itu membengkak. Berat paru kanan sama kiri itu sampai meningkat 3 kali lipat. Dan penyebab Aaron meregang nyawa adalah karena tenggelam. Dari segi forensik, tenggelam itu adalah kondisi meninggal lemas akibat masuknya cairan ke dalam saluran napas. Saat seorang tenggelam di air tawar, cairan masuk saluran napas adalah cairan yang lebih encer dibandingkan dari cairan tubuh. Nanti air akan masuk ke pembuluh darah, di dalam paru dan juga mengakibatkan cairan tubuh semakin encer. Kadar garam natrium di pembuluh darah nanti akan menurun dan mengakibatkan perubahan fungsi-fungsi organ. Pada paru-paru ini juga akan terjadi kerusakan pada zat yang disebut surfaktan. Surfaktan ini adalah zat dalam paru yang menjaga elastisitas dan fungsi organ pernapasan. Kalau nggak ada surfaktan, maka saluran napas akan tertutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas.
Dan kerusakan ini menyebabkan penumpukan cairan di dalam jaringan paru. Lama-kelamaan paru akan membengkak dan terjadilah lemas. Teman-teman, tenggelam di air tawar itu dianggap lebih fatal ketimbang di air asin. Karena yang pertama, akan terjadi pengenceran cairan tubuh yang mengakibatkan sel-sel cepat rusak. Yang kedua, terjadi gangguan pertukaran gas akibat pembengkakan di paru-paru. Yang ketiga, tubuh relatif akan lebih kesulitan mengatasi kekurangan garam pada cairan tubuh. Dan kok bisa ya, Aaron ini tenggelam di bak mandinya sendiri. Sesaat sebelum kejadian, Aaron ternyata mengkonsumsi sesuatu yang mempengaruhi tubuhnya, khususnya kesadarannya si Aaron ini. Ditemukan fakta kalau Aaron mengkonsumsi atau menghirup sejenis gas yang tidak boleh digunakan sembarangan. Tapi gas di sini bukan yang sering dipakai buat masak ya teman-teman. Efek dari gas yang dipakai Aaron itu antara lain yang pertama, pada sistem saraf pusat, gas ini akan menekan fungsi kimia otak dan juga menurunkan aktivitas otak. Kadang-kadang pemakainya itu merasakan euforia atau gembira berlebihan, nyeri kepala sampai kehilangan kesadaran. Kalau gas yang dihirup dalam jumlah besar, efeknya bisa mengurangi kemampuan otak yang mengendalikan nafas dan juga denyut jantung. Dan gas ini juga bisa mengakibatkan sudden sniffing syndrome. Ketika dihirup, maka jantung akan semakin sensitif terhadap zat kimia tubuh yang memicu laju kerjanya jantung. Akibatnya detak jantung menjadi nggak teratur. Pada keadaan normal, irama jantung itu kan teratur. Otomatis akan memompa cairan tubuh ke seluruh tubuh. Apabila denyutnya nggak teratur, justru cairan tubuh nggak bisa dipompa keluar dari jantung. Dan keadaan ini berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa. Gas ini juga menyebabkan penurunan oksigen di dalam tubuh. Karena gas ini akan menggantikan oksigen di paru-paru, sehingga cairan tubuh akan kekurangan oksigen. Lama-kelamaan terjadilah kerusakan pada jaringan otak dan juga organ tubuh yang vital lainnya. Dan gas yang disalahgunakan oleh Aaron ini juga menyebabkan cedera pada saluran napas. Dan kenapa ya kok zat semacam ini bisa disalahgunakan? Karena tadi penggunanya itu ingin mendapatkan efek seperti yang tadi, rasa gembira, euforia, penurunan kesadaran, dan mereka tuh merasa bisa rileks dengan menggunakan zat tersebut. Mereka nggak peduli kalau nanti mereka beresiko terkena kerusakan otak permanen, kerusakan organ dalam, dan juga kecanduan. Dan lebih parahnya, selain itu Aaron juga mengkonsumsi obat yang biasanya dia gunakan untuk obat penenang. Obat ini adalah salah satu obat yang diresepkan oleh dokter untuk mengatasi gangguan kecemasannya si Aaron. Dan efek mengkonsumsi obat tersebut tuh antara lain yang pertama, meningkatkan kimia otak yang berfungsi menghambat kerjanya otak. Nanti penggunanya akan merasakan rasa tenang dan mengantuk. Tapi ingat teman-teman, obat ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Kenapa? Karena efek jangka panjangnya bisa berpengaruh ke konsentrasi dan juga daya ingat. Fatalnya lagi kalau obat ini digabung dengan zat lain yang menekan sistem saraf pusat. Contohnya tadi, gas yang disalahgunakan oleh Aaron. Efeknya bisa terjadi peningkatan risiko depresi pernapasan yang berpotensi mengancam jiwa. Awalnya bisa diduga kalau Aaron ini tadinya tuh cuma mau mencoba bersantai dengan menyalahgunakan zat dan juga obatnya tadi. Aaron menggunakan gas tersebut untuk meningkatkan efek rileks yang biasa dia dapatkan dari obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Aaron masuk ke dalam bak untuk berendam, tapi efek obat mulai mempengaruhi dirinya sampai dia kehilangan kesadaran. Tubuhnya Aaron seketika nggak bisa lagi bergerak dan matanya tutup rapat. Dan saat itulah badannya lemas, nggak sadar dia mulai masuk ke dalam air, dan air pun mulai masuk ke dalam saluran napasnya Aaron. Dalam keadaan normal, Aaron bisa reflekskan batuk-batuk dan bisa segera keluar dari bak untuk menghirup udara. Tapi saat itu kombinasi dua zat berbahaya tersebut melumpuhkan sistem pernapasannya Aaron. Dan Aaron sudah nggak bisa lagi bergerak karena tadi kesadarannya Aaron juga mulai menurun dengan cepat. Aaron nggak bisa berbuat apa-apa waktu dia mulai tenggelam. Dan saya nggak tega bayangkan ya teman-teman kesakitan seperti apa yang dirasakan oleh Aaron menjelang ajalnya. Jasad Aaron ditemukan oleh asisten rumah tangganya yang kemudian langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Dalam hasil otopsi, tim forensik tidak menemukan adanya cedera fisik yang signifikan yang kira-kira bisa menjadi penyebab kematiannya Aaron. Sehingga dugaan utama meninggalnya Aaron Carter adalah tenggelam karena efek samping penggunaan obat-obatan dan juga zat tersebut. Pihak yang berwenang kemudian menutup kasus Aaron dan menyatakan hilangnya nyawa Aaron adalah sebuah kecelakaan. Dan setelah kepergian Aaron, berbagai teori konspirasi mulai beredar. Ada yang menganggap Aaron ini adalah salah satu contoh artis cilik yang gak kuat menghadapi dunia hiburan yang sangat keras.
Ada seorang mantan artis cilik di Hollywood yang pernah bilang, dunia hiburan itu sangat-sangat keras. Gak semua artis cilik bisa bertahan hidup, apalagi menjaga kewarasan mereka dalam perjalanan karir mereka. Karena saat mulai naik daun, para artis cilik ini akan mendapat penggemar yang mudah pasti memuja-muja mereka, sayang sama mereka apa adanya. Pokoknya mereka dipuja-puja setengah mati. Tapi dengan mudah semuanya bisa hilang kalau popularitas mereka ini mulai tergantikan dengan yang lain. Dan banyak yang bilang kok itulah yang dirasakan oleh Aaron. Tapi ada satu lagi teori teman-teman. Ada yang bilang kalau Aaron ini bukan meregang nyawa karena kecelakaan, melainkan ada orang lain yang sengaja menghilangkan nyawanya. Dan menurut banyak teori, orang itu adalah P. Diddy. P. Diddy adalah orang yang belakangan ini kasusnya mencuat dan pernah saya bahas di salah satu video yang ada di channel saya. Menurut beberapa teori yang ada di portal Berita disebutkan, waktu Aaron masih anak-anak, dia baru aja masuk ke dunia hiburan, Aaron ini kenalan dengan P. Diddy yang saat itu memang sudah sangat populer. Aaron sama P. Diddy ini ketemu lewat label rekaman mereka yang memang saling berhubungan. Saat itu P. Diddy diminta untuk menjadi mentor dalam karir musik si Aaron Carter. P. Diddy kemudian membawa Aaron ke rumahnya yang dikenal sebagai tempat di mana segala kesenangan berada. Kalau teman-teman sudah menonton video saya tentang P. Diddy, pasti udah tahu apa yang akan P. Diddy lakukan selanjutnya. Seperti pada korban-korban yang lain, P. Diddy meminta Aaron melakukan hal-hal yang aneh. Tentu aja dengan iming-iming karirnya akan lancar dan Aaron bisa terkenal dengan cepat. Aaron yang saat itu masih remaja dan belum mengerti apapun akhirnya terjebak dalam ajakannya si P. Diddy. P. Diddy melakukan hal tidak senonoh pada Aaron beberapa kali, bahkan sampai usia Aaron ini beranjak dewasa. Selain mendapatkan perlakuan tidak senonoh, Aaron juga diminta P. Diddy memakai beberapa zat-zat terlarang. Benar-benar kejam ya teman-teman apa yang dilakukan oleh P. Diddy. Apalagi saat itu kan Aaron masih anak-anak, ia menjelang remaja lah. Tubuhnya itu belum kuat seperti orang dewasa. Dan kedua hal tersebut menyebabkan trauma yang mendalam di hidupnya Aaron. P. Diddy memang sering memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk memuaskan hasrat kurang ajarnya. Dan yang makin memperkuat teori kalau Aaron hilangkan nyawanya adalah postingan terakhir Aaron di akun sosial medianya. Saat itu ada seorang rapper yang bernama Kanye West sedang punya perseteruan dengan si P. Diddy. Ada semacam konflik lah. Dan bahkan si Kanye West ini gak segan-segan membuka perseteruan dengan P. Diddy di hadapan publik. Aaron sempat melihat hal ini, kemudian mengirimlah pesan ke si Kanye. Aaron mengajak Kanye West untuk ketemu. Aaron ini mengirim pesannya lewat postingannya di media sosial. Tujuannya dia sama Kanye ini akan bahas tentang keburukannya si P. Diddy. Tapi sehari setelah si Aaron posting hal tersebut di akun media sosialnya, Aaron ditemukan menegang nyawa secara tiba-tiba dan dengan cara yang sama sekali gak diduga-duga. Apalagi nih teman-teman, belakangan ini Ibu Aaron membagikan sebuah foto yang sangat mengejutkan. Ibu Aaron membagikan foto tempat kejadian setelah jasad Aaron ini ditemukan. Air tempat si Aaron tadinya berendam itu warnanya gak bening, tapi warnanya hijau dan ada beberapa tetes air yang menciprat ke lantai. Dan menurut ibunya Aaron, zat warna hijau itu adalah penyebab Aaron meregang nyawa. Walaupun belum diketahui nih zat apa yang terkandung di bak mandinya si Aaron tadi. Tapi hingga kini nggak ada bukti kuat yang mendukung teori-teori tersebut. Pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa semua tanda memang menunjuk pada kecelakaan tragis akibat penyalahgunaan zat dari si Aaron Carter. Kematian Aaron Carter mengejutkan banyak pihak termasuk para penggemar yang tumbuh bersama musik-musiknya. Banyak yang merasa sedih atas perjuangan hidup Aaron yang sangat tragis. Dan sekarang ini para fansnya Aaron menyuarakan keprihatinan tentang pentingnya dukungan bagi orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Teman-teman, ada yang perlu saya sampaikan mengenai teori wafatnya Aaron Carter. Benar atau enggaknya teori kematian Aaron berhubungan dengan P. Diddy, itu memang belum ada kejelasan dan fakta yang membuktikannya. Apakah benar P. Diddy adalah penyebab masalah mental dialami oleh Aaron Carter semasa hidup? Ya, ini juga belum dapat dibuktikan. Tapi yang harus kita ambil pelajarannya adalah masalah mental bukan hal yang bisa kita sepelekan. Saya nggak ingin sedih mendengar kabar ada teman-teman saya atau siapapun mengalami masalah mental, lalu kemudian memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara singkat yang tidak diperbolehkan. Teman-teman yang saya sayangi, harga hidup kita. Cari solusi dan hubungi yang ahli dalam masalah tersebut. Teman-teman, sekali lagi saya minta ya, hargai hidup kita. Terima kasih.